Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan penyayang fauna 123. Yuk kita ikuti penjelasan tentang air liur dan kotoran kucing. Hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing, air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya, karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau, keluarlah kalimat itu, innaha laisat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis, karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayatnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad, dan disimpulkan wa qaulul ashab, qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan, lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan, al-hurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan surul hurrah, air liur kucing itu atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah, itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian, tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul, baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati, qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan, air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Di teman-teman sekalian, itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan gak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah, lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar, artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar, karena setan tidak pernah kenal benar.